Welcome to Zian Entertainment. Pierre Andreas Tendean, atau yang lebih dikenal dengan Kapten Tendean, merupakan seorang perwira militer yang menjadi korban peristiwa gerakan 30 September. Ia dibunuh secara tidak manusiawi dan dimasukkan ke dalam sumur bersama ke-6 perwira tinggi TNI lainnya. Viewers, inilah kisah Kapten Tendean. Terlahir dari pasangan El Tendean, seorang dokter berdarah Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet, wanita Indonesia berdarah Perancis. Pierre Tendean merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mitzi Fare dan Ruswi Deati. Sejak kecil, perwira kelahiran Jakarta 21 Februari 1939 ini mulai tertarik untuk menggeluti bidang militer. Memulai mengenyam sekolah dasar di Magelang, ia melanjutkan sekolahnya SMP dan SMA di Semarang, tempat ayahnya bertugas, hingga pada tahun 1958 ia memulai pendidikannya menjadi taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung. Karir awalnya di bidang militer dimulai dari menjadi komandan peleton batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Intelijen Negara di Bogor. Tamat Sekolah Intelijen, ia langsung ditugaskan oleh Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah Dwi Kora. Ia bertugas untuk memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk melakukan penyusupan ke Malaysia. Sejak saat itu, prestasi Pierre Tendean di bidang militer mulai menjanjikan. Dibuktikan dengan setidaknya ada 3 jenderal yang menginginkan Pierre menjadi ajudannya, yaitu Jenderal Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Kadarsan. Namun, Jenderal Nasution bersikeras menginginkan Pierre sebagai ajudannya. Hingga pada tanggal 15 April 1965, Pierre mulai dipromosikan menjadi Letnan 1 dan pegawai pribadi Jenderal Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten Manulang yang gugur saat menjaga perdamaian di Kongo. Pada usianya yang menginjak 26 tahun, Pierre menjadi salah satu pegawai termuda yang dimiliki Jenderal Nasution. Sejak ia bertugas dengan Jenderal Nasution, Tendean bisa dikatakan menjalin hubungan keluarga yang cukup dekat dengan kedua anak Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani dan Hendrianti Zahra Nasution. Salah satu kedekatan beliau dengan Ade Irma Suryani dapat dilihat dari bingkai foto mereka yang terpampang di dalam Museum A.H. Nasution. Tepat tanggal 30 September, Tendean yang biasanya berada di Semarang untuk merayakan hari ulang tahun ibunya, kala itu menunda kepulangannya karena bertugas sebagai ajudan A.H. Nasution di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Namun tak disangka, pasukan Cakrabirawa datang menyerbu kediaman Jenderal Nasution untuk melakukan penculikan. Pierre Tendean yang saat itu sedang beristirahat di ruang tamu kediaman Jenderal Nasution sontak terbangun dan mendatangi sumber kegaduhan. Ia langsung disambut dengan todongan senapan oleh pasukan Cakrabirawa. Pierre Tendean yang diduga oleh pasukan Cakrabirawa sebagai Jenderal Nasution langsung diculik dan dibawanya ke lubang buaya. Selain menculik Pierre Tendean, nyawa Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution, tak terselamatkan karena peluru yang menembus tubuhnya. Diorama yang terletak di samping gedung utama Museum Dr. A.H. Nasution menjelaskan bagaimana kronologi penangkapan Kapten Tendean oleh pasukan Cakrabirawa. Nampak jelas bahwa Kapten Tendean yang terkepung oleh senjata Cakrabirawa.
Diceritakan bahwa Kapten Tendean selaku ajudan Jenderal Nasution melindungi pemimpinnya dengan berkata, "Saya Jenderal Aha Nasution." Pierre pun dibawa ke lubang buaya bersama ke-6 perwira tinggi TNI lainnya yang kemudian dibunuh secara keji dan dimasukkan ke dalam sumur berdiameter 75 cm dengan posisi kaki di atas. Pierre Tendean meninggal di usianya yang menginjak 26 tahun. Duka mendalam pun dialami ibunya dan juga calon istri bernama Rukmini Caimin yang menantinya di Medan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan November 1965. Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Bentuk kehormatan pun disampaikan dengan menaikkan pangkat beliau menjadi kapten. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jika ada yang kurang atau kekeliruan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.